Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, dosen penguji uji kinerja PPG Daljab Angkatan 2 Universitas Negeri Yogyakarta. Perkenalkan, nama Eka Dewi Handayani, Sarjana Sains. Saya guru SMP Negeri 2 Pulau Kulon sekaligus mahasiswi Prodi IPA PPG Daljab Angkatan 2 Universitas Negeri Yogyakarta. Pada kesempatan hari ini, Rabu 18 Agustus tahun 2021, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja dengan mengambil materi listrik statis kelas 9 semester 1 secara daring. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah video pembelajaran saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Walaupun pembelajaran masih tatap maya ya, semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Suara ibu terdengar jelas ya anak-anak? Jelas Bu. Jelas. Oh, itu kok Desi beriga itu sinyalnya bagaimana? Sinyalnya apakah kurang lancar? Oh iya, nggak apa-apa ya. Sinyalnya agak jelek, bisa bergabung di rumahnya teman ya. Sebelum mengawali pembelajaran kali ini, coba Vicky dipimpin berdoa dulu. Duduk di tempat, gerak berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih Vicky sudah memimpin berdoa pada pagi hari ini. Silahkan presensi ini untuk menunjukkan sikap disiplin kalian anak-anak. Nah, yang sudah presensi coba. Ya, sudah sangat disiplin. Sudah melakukan presensi. Sebelum memulai pelajaran, Ibu akan izin share screen dulu. Bagaimana anak-anak? Slide PPT Bu Eka sudah terlihat? Coba Vicky ini, kita pagi ini belajar apa Vicky? Di layar Bu Eka itu dibaca Vicky. Statis IPA. Ya, Ibu sampaikan aturan pembelajaran pada pagi hari ini, yaitu kalian harus bersikap sopan, serius, disiplin dalam pembelajaran. Kemudian mematikan mikrofon ketika tidak sedang menggunakan. Begitu ya anak-anak. Untuk mengawali pembelajaran pagi hari ini ya. Ini coba kalian lihat. Ini gambar sedang apa anak-anak? Orang yang sedang apa? Ya, menyetrika ya. Sedang menyetrika baju ya. Seakan-akan baju itu akan tertarik oleh setrika dan terdengar suara gemercik. Mengapa ya itu bisa terjadi? Siapa yang mau menjawab coba? Karena ada gesekan muatan. Oh ya, Marlin sudah menjawab ya. Bagus sekali. Coba kita beri tepuk tangan dulu untuk Marlin ya. Yang lain kasih tepuk tangan. Ya, benar sekali ya. Kenapa ketika kita sedang menyetrika baju ya terdengar suara gemercik ya. Seolah-olah baju itu tertarik oleh setrika ya. Setrika yang panas akan memudahkan perpindahan muatan. Sedangkan sifat atau jenis baju yang sangat menentukan mudah tidaknya terjadinya perpindahan muatan ya. Karena tadi adanya gesekan antara setrika dengan baju ya, sehingga terjadilah perpindahan muatan. Nah, oleh karena itu, baju yang kering akibat disetrika akan mudah menimbulkan sifat kelistrikan. Begitu juga pada percobaan kali ini, kita akan menganalisis saat balon digosok dengan kain wol. Begitu ya anak-anak. Untuk percobaan kali ini, nanti balon itu digosok dengan kain wol. Ya.
kita menggunakan aplikasi PET anak-anak. Ya, kenapa Ibu menggunakan aplikasi PET? Ya, karena nanti kalian bisa melihat secara visual anak-anak perpindahan ya muatan dari kain wol ke balon. Ya, itu tujuan Bu Eka menggunakan aplikasi PET. Kalian dapat melihat secara langsung perpindahan muatannya. Ya. Kemudian tujuan pembelajaran kali ini anak-anak ya, ada 6 tujuan yang harus kalian capai pada pembelajaran pagi ini ya. Yang pertama yaitu menjelaskan konsep listrik statis dengan benar. Kemudian yang kedua menyebutkan contoh gejala listrik dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga menganalisis peristiwa yang terjadi pada balon yang digosok dengan kain wol. Kemudian kalian menjelaskan interaksinya. Yang kelima, nanti kalian melakukan percobaan listrik statis dengan menggunakan aplikasi PET. Dan yang terakhir, kalian nanti mengkomunikasikan hasil percobaan kalian dengan aplikasi PET ya, dikomunikasikan dengan teman-temanmu semua. 6 tujuan ini yang kita akan capai pada akhir pembelajaran. Nah, fokus karakter yang Ibu harapkan dalam pembelajaran kali ini yaitu religius, ingin tahu, kerjasama, teliti, dan disiplin. Seberapa penting sih kita mempelajari materi pagi hari ini ya? Manfaatnya anak-anak. Yang pertama, nanti kalian bisa mengetahui proses dan penyebab fenomena gejala listrik dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, kalian nanti mengetahui peralatan teknologi apa saja yang menggunakan konsep listrik statis. Ternyata di kehidupan sehari-hari ya, perlu kalian ketahui mesin fotokopi, kemudian mesin untuk mengecat mobil, menangkap debu, ternyata itu semua menggunakan konsep listrik statis ya. Diharapkan anak-anak ya, siapa tahu nanti kalian bisa menciptakan suatu alat yang fungsinya ya bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari dan mengaplikasikan konsep listrik statis. Kemudian untuk gambaran pembelajaran pagi hari ini anak-anak ya, kita sama seperti pertemuan kemarin menggunakan model discovery learning. Langkah pembelajarannya anak-anak, yang pertama nanti kalian percobaan, kedua identifikasi masalah, kemudian mengumpulkan data, yang keempat mengolah ya, mengolah data, kelima pembuktian, dan yang keenam adalah kesimpulan. Itu. Kemudian untuk teknik penilaian anak-anak ya, ada penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Penilaian sikap nanti selama pembelajaran, penilaian pengetahuan yaitu ada pretest, posttest, dan pengetahuan secara tertulis. Pada penilaian keterampilan nanti saat diskusi dan presentasi. Untuk pembagian kelompok anak-anak yaitu nanti ada 4 kelompok ya. Seperti kemarin kelompok 1 diketuai oleh Vicky, kelompok 2 diketuai oleh Desi, kelompok 3 Farida dan Marlin, kelompok 4 nanti Alia dan Analisa. Untuk mengetahui kemampuan awal kalian ya, kalian melakukan pretest ya, melakukan pretest terlebih dahulu pada materi listrik statis. Ibu sudah kirim yaitu pretestnya di kolom chat. Silakan anak-anak melakukan kegiatan pretest ya, mengerjakan pretest 5 menit anak-anak. Silahkan dikerjakan. Ibu tunggu ya hasilnya dan Ibu pantau di sini. Ya, Ibu cek dulu untuk nilai pretest kalian ya. Oh, ini analisa masih ada yang salah, nggak apa-apa ya. Yang benar ini adalah Alia dan Muhammad Ais. Nggak apa-apa ya anak-anak, tidak apa-apa. Nanti diharapkan setelah pembelajaran kali ini nanti nilai postesnya lebih baik lagi gitu ya. Kemudian Ibu lanjutkan ya. Selanjutnya yaitu tahap pertama adalah stimulasi.
Coba kalian amati video yang Bu Eka putarkan. Ya, kalian amati coba. Anak, silakan ada pertanyaan dari video tersebut. Silakan yang mau tanya. Mengapa balon dapat menarik rambut, Bu? Mengapa balon dapat menarik rambut? Ya, yuk yang lain silahkan. Ada yang bertanya lagi? Tadi pertanyaan dari Ayis ya. Mengapa balon dapat menarik rambut? Yuk yang lain. Silahkan. Yang kedua, ada yang mau ditanyakan lagi? Yuk silahkan, dari video tersebut ada yang mau ditanyakan? Selain mengapa balon dapat menarik rambut, mungkin ada yang ditanyakan anak-anak. Feby, mau ditanyakan? Marlin, ada pertanyaan? Tidak, Bu. Oh iya. Ya, ini tadi pertanyaan dari Ayis ya, mengapa balon dapat menarik rambut, begitu ya. Kemudian tentang pertanyaan dari Ayis kita buktikan nanti lewat percobaan pada pagi hari ini. Kemudian anak-anak ya, tahap selanjutnya setelah kalian mengidentifikasi adalah pengumpulan data dan pengolahan data ya. Pada pengumpulan data nanti LKPD-nya Ibu akan bagikan lewat kolom chat dan grup WA. Setelah pengumpulan data, kalian yaitu akan mengolah data, yaitu diskusi dengan kelompok masing-masing. Begitu ya anak-anak. Ya anak-anak, percobaan kali ini nanti gambarannya seperti ini ya. Setelah kalian membuka aplikasi PET ya. Setelah kalian membuka aplikasi PET ya, ini sebentar masih menunggu. Nanti kalian amati ya, ketika balon kuning digosok dengan kain wol, catat dalam tabel 1. Kemudian langkah selanjutnya anak-anak ya. Kemudian kalian pilih balon hijau ya. Kemudian digosok dengan kain wol ya di sini. Kemudian amati interaksi yang terjadi, begitu ya. Setelah itu kalian dekatkan balon kuning ini dengan dinding. Begitu juga untuk balon hijau nanti anak-anak. Setelah kalian dekatkan dengan wool, kalian amati interaksi muatan listriknya ya. Setelah itu kedua balon ini didekatkan ya. Kemudian langkah selanjutnya kalian dekatkan balon ini ke dinding. Begitu anak-anak, ada yang ditanyakan terkait LKPD pada pagi hari ini? Bagaimana cara mengambil balonnya, Bu? Ini tadi begini anak-anak ya. Kalian riset dulu. Setelah riset, kalian ini dekatkan dengan wol, kemudian kalian amati, terus catat dalam tabel 1. Kemudian untuk menampilkan balon hijaunya sama ya, didekatkan, kemudian masukkan ke dalam tabel 1. Silahkan sekarang anak-anak berdiskusi menurut kelompoknya masing-masing. Oh iya anak-anak, jangan lupa tadi anak-anak yang ketika kalian ya, anak-anak ketika melakukan percobaan balon ya, coba rekam layarnya bisa dikirimkan dengan Bu Eka. Ini kelompok 1 juga sudah.
Marlin ada kesulitan, Lin? Link presensinya tadi sudah ya. Ya anak-anak, dalam diskusi Ibu juga menilai penilaian keterampilan, penilaian sikap ya. Coba kalian aktif dalam diskusi pada pagi hari ini ya. Silahkan. Kameranya tolong dinyalakan anak-anak. Oh, ini Vicky sudah ya. Silahkan anak-anak dalam menjawab LKPD, kalian bisa menggunakan modul listrik statis yang sudah Ibu bagikan lewat Classroom. Kelompoknya Mutiara sudah selesai? Sudah. Sudah ya. Kelompoknya Feby sudah selesai, Feb? Belum, Bu. Tolong kameranya dinyalakan anak-anak biar Ibu melihat kalian, biar pembelajaran ini lebih Ya, Bu. bermakna ya, bisa melihat kalian apa kesulitan pada pembelajaran pagi hari ini. Nanti jam 11.30 anak-anak kita presentasi ya. Iya, Bu. Ya. Keke ada kendala? Oh ya, ini Keke sudah bagus. Yuk, silahkan lagi. Ya, kurang 1 menit lagi, kemudian kita presentasi. Nanti tolong kelompoknya Feby apabila sudah selesai hasil LKPD-nya dikirim ke Bu Eka, nanti Bu Eka tampilkan saat presentasi ya. Ya, Bu. Yuk silakan kalau sudah selesai bisa dikirim ke Bu Eka. Ya. Ini kelompok 1 juga aktif ya. Jangan lupa anak-anak untuk mengumpulkan
LKPD secara tepat ya, karena itu menunjukkan disiplinan kalian dalam pembelajaran pagi hari ini. Ya, waktu sudah menunjukkan pukul 11.30. Silakan yang mau presentasi kelompok berapa? Silakan Feby dibacakan untuk soal nomor 1. Ya, Bu. Ya. Apa yang terjadi saat balon kuning dan hijau dibentokkan dengan kain wol? Dari kejadian tersebut berarti konsep dari listrik statis adalah. Jawab. Elektron dari wol berpindah ke balon listrik statis merupakan hasil penumpukan muatan listrik yang terjadi ketika dua benda bukan logam saling bergesekan. Ya. Yuk, kemudian nomor 2, silakan disampaikan Feby atau anggota kelompok lain dibacakan. Ya, Desi atau Feby silakan dibaca nomor 2 lah. Disampaikan kepada teman-teman. Nomor 2. Muatan apa yang dimiliki balon kuning dan balon hijau setelah digosokkan pada kain wol? Mengapa hal itu terjadi? Jawab. Bermuatan negatif. Hal ini dikarenakan terjadinya perpindahan elektron-elektron yang ada pada wol sehingga balon bermuatan negatif dan wol kekurangan elektron sehingga bermuatan positif. Apakah jawaban dari kelompok 1 ini berbeda dengan kelompok lain, anak-anak? Beda atau tidak, anak-anak, jawabannya? Jawabannya sama atau beda? Sama. Sama. Kemudian nomor 3. Silakan gantian anggota kelompok lain. Selain Feby bisa membacakan atau Feby lagi? Terserah. Yuk, silakan nomor 3, Feb. Ya, Bu. Nomor 3. Pada hasil pengamatanmu, interaksi apakah yang terjadi pada kedua balon tersebut ketika didekatkan? Mengapa hal itu terjadi? Jawab. Kedua balon yang telah digosokkan akan saling menjauh, tolak-menolak karena muatan dari balon kuning dan hijau yaitu sama, negatif, kebanyakan elektron. Yuk, nomor 4 silahkan. Yuk, Feby nomor 4 silahkan dibaca lagi. Apa yang terjadi saat balon kuning dan hijau didekatkan dengan dinding? Mengapa hal itu terjadi? Silahkan, Feby. Mikrofonnya tolong diaktifkan, belum terdengar. Menjauh. Menjauh, ya. Menjauh ya. Kemudian nomor 5, kelompokkan hasil pengamatanmu yang termasuk jenis interaksi tolak-menolak dan tarik-menarik. Kelompok 1 menyampaikan ketika digosok dengan wol, muatan balon kuning dan hijau menjadi negatif sehingga tolak-menolak. Ketika balon digosok dengan wol dan didekatkan dengan dinding akan tarik-menarik ya. Itu tadi presentasi dari kelompok 1. Kita beri tepuk tangan dulu anak-anak untuk kelompok 1 yang sudah presentasi. Ya, kita beri tepuk tangan dulu ya pada Feby. Terima kasih sudah anak ya. Tadi kelompok 1 menjelaskan ketika balon kuning didekatkan dengan wol, apa ini yang terjadi anak-anak? Elektronnya bagaimana anak-anak? Coba kamu perhatikan. Halo? Ini ketika balon kuning didekatkan dengan wol, apa yang terjadi ini? Marlin? Bermuatan negatif. Oh iya, benar sekali, bermuatan negatif. Tolong yang lain keaktifan kalian ya, juga Ibu nilai. Kemudian ketika digosok dengan wol tadi ya, ketika balon hijau digosok dengan wol, tadi elektron berpindah dari kain wol menuju ke balon ya. Tadi Feby sudah menyampaikan. Kemudian ketika balon hijau ya, balon hijau ini digosok-gosok di dinding. Ini muatannya loncat-loncat anak-anak. Ya.
Itu. Bentar, ya. Ini sama seperti gejala listrik statis, yaitu saat ketika kalian menggosok penggaris ke rambut, kemudian didekatkan dengan kertas-kertas kecil, nanti di sini elektronnya akan loncat-loncat. Begitu juga pertanyaan yang ditanyakan oleh teman kalian tadi, ya, Ayis, ya, ini elektronnya akan loncat-loncat. Ya. Kemudian begitu juga untuk balon kuning, wah ini ya loncat-loncat. Hal ini menunjukkan ya bahwa interaksi antara balon kuning dengan dinding itu tarik-menarik karena muatan dari dua bahan ini yaitu berbeda. Selanjutnya ya. Tadi konsep listrik statis bahwa atom ya anak-anak. Tadi ada muatan proton positif ya di kain wol tadi sudah tampak. Kemudian ada muatan elektron yaitu muatan negatif. Kemudian contoh gejala listrik dalam kehidupan sehari-hari yang bisa kalian ketemui yaitu yang berkaitan dengan gejala listrik statis itu ternyata juga terjadi dalam tubuh kita. Ya, ternyata di dalam tubuh kita itu juga ada aliran listrik ya, yaitu pada sel saraf kita, pada sistem saraf kita. Kemudian ya, interaksi antara balon dengan wool ya. Balon kuning menjadi kelebihan elektron sehingga bermuatan negatif. Begitu juga dengan balon hijau, ketika digosokkan dengan wool akan menjadi bermuatan negatif karena kelebihan elektron. Ya, itu tadi. Ya, ketika balon kuning dan balon hijau didekatkan dengan wool, kemudian didekatkan, ya, seperti Bu Eka tadi sampaikan, ternyata itu saling menjauh. Kan ya anak-anak, ya, terkait tadi hasil yang disampaikan oleh Feby itu ternyata dalam buku modul ya. Antara tabel 1 interaksi muatan listrik ya. Ternyata hasilnya ini anak-anak ya. Balon digosok dengan kain wol, balon bermuatan negatif dan kain wol bermuatan positif. Sesuai dengan percobaan pada pagi hari ini ya anak-anak, di mana hasilnya yaitu sama dengan buku modul yang sudah Bu Eka sampaikan, yaitu pada tabel 1 interaksi muatan listrik. Kemudian ini anak-anak ada sebuah deret yang disebut dengan deret tribolistik. Ini ada mulai dari bulu kelinci, gelas, mika, rambut, nilon, wol, sampai yang bawah yaitu emas. Ya. Nah, bagaimana anak-anak cara membaca deret tribolistik? Yaitu zat-zat dalam susunan deret tribolistik telah dibuat demikian, yaitu contohnya begini anak-anak. Ketika mika digosok dengan gelas ya, ini ketika mika ya digosok dengan gelas ya, maka mika akan bermuatan negatif, dan jika mika digosok dengan wol maka mika akan bermuatan positif ya. Jika mika digosok dengan wol akan bermuatan positif. Begitu ya anak-anak. Dan silahkan siapa yang mau menyimpulkan pembelajaran pada pagi hari ini. Silahkan yuk yang mau menyimpulkan. Yuk, terkait kesimpulan pada pagi hari ini. Nah ini, yuk dibacakan Alia. Kesimpulan tentang pembelajaran pagi hari ini. Ini dari Alia sudah menyampaikan. Silahkan disampaikan Alia, dibaca. Listrik statis yaitu timbul dari gesekan antara dua benda non-logam dan tidak mengalirkan arus listrik. Ya, kemudian contoh dari gejala listrik statis ya, tadi benar, balon digosok dengan wool. Saat menyetrika baju menempel di setrika ya. Ya, hal ini terjadi karena perpindahan elektron yang pada wool sehingga balon bermuatan negatif dan wool kekurangan elektron sehingga bermuatan positif. Ya, terima kasih kepada Alia yang sudah menyampaikan kesimpulan pembelajaran pada pagi hari ini. Kita beri tepuk tangan dulu anak-anak untuk Alia yang sudah menyampaikan pembelajaran pada pagi hari ini ya. Kemudian
Tentang pertanyaan dari temanmu tadi juga Ibu sudah sampaikan, mengapa balon yang digosok dengan tadi rambut dapat menarik kertas ya, karena elektron ya anak-anak ya. Tadi pertanyaan dari Mas Ais ya, mengapa balon dapat menarik rambut, karena elektron dari rambut ini berpindah ke balon sehingga balon bermuatan negatif dan dapat menarik ini tadi, menarik rambut dari teman yang berada di sampingnya. Begitu ya anak-anak. Ternyata anak-anak ya, gejala listrik statis itu juga bisa dikaitkan dengan teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya yaitu dalam penerapan penangkal petir. Dan terkait refleksi pada pagi hari ini, silahkan yang mau menyampaikan. Yuk, apakah yang sudah kalian pelajari hari ini? Siapa yang mau menyampaikan? Listrik statis. Oh ya, Lisa ya. Kemudian yang nomor 2, Lis. Apa yang kalian sukai pada proses pembelajaran hari ini? Dapat mengetahui interaksi antara muatan secara visual. Kemudian yang ketiga, apa yang belum kalian pahami dari proses pembelajaran hari ini? Marlin, ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak, Bu. Oh iya. Kemudian yang keempat, apa yang kalian usulkan anak-anak terkait pada pembelajaran kali ini? Silahkan Lisa. Bu, besok mencoba pertemuan dengan aplikasi Zoom. Oh ya, besok ya kita mencoba dengan aplikasi Zoom. Kemudian tadi Lisa menyampaikan ya anak-anak ini yang Bu Eka rangkum. Apakah yang sudah kalian pelajari hari ini yaitu tentang listrik statis. Apa yang kalian sukai dari proses pembelajaran hari ini? Kita bisa menggunakan aplikasi PET ya anak-anak. Dengan aplikasi PET tadi disampaikan Lisa, kita dapat mengetahui interaksi antara dua muatan ya. Kita dapat mengetahui, oh ternyata setelah digosok tadi elektron dari wool berpindah ke balon ya. Dapat mengetahui secara nyata ya anak-anak. Kemudian untuk selanjutnya sebagai tindak lanjut di rumah ya, terkait tugas anak-anak, nanti kalian membuat video tentang peristiwa yang sekarang kalian melakukan percobaan sederhana, yaitu dengan menggunakan sedotan plastik yang digosok dengan tisu kering. Setelah kalian melakukan percobaan itu, kalian analisa anak-anak apa yang terjadi saat sedotan plastik digosokkan dengan tisu kering. Untuk soalnya sudah Ibu share di Google Classroom secara jelasnya, nanti kalian bisa lihat di sana ya. Sebelum mengakhiri pembelajaran kali ini anak-anak, silahkan kalian kerjakan post test. Kita lihat di sana ya. Sebelum mengakhiri pembelajaran kali ini anak-anak, silahkan kalian kerjakan post test ya, 5 menit ya. Yuk silahkan, ini post testnya Ibu kirim di kolom chat. Silahkan anak-anak dikerjakan 5 menit ya. Yuk langsung bisa dikerjakan post testnya di kolom chat anak-anak. Ibu pengen tahu peningkatan kalian setelah mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Ya, ini sudah ada jawaban 1. Silakan yang lain. Alia ya, sudah bagus. Analisa sudah ya. Ya, gimana? Oh ya. Ini Ibu bandingkan ya anak-anak hasil pretest dan post test kalian pada pembelajaran pagi hari ini. Hasil pretest
Coba Ibu bandingkan ya anak-anak hasil pretest dan posttest pada pagi hari ini. Hasil pretest tadi pagi ini analisa 50 alias 100. Ya, coba sebentar ya. Ya, sudah benar semua jawabannya ya. Marlin juga sudah menjawab semuanya ya. Ternyata setelah mengikuti pembelajaran kali ini ya, ternyata sebelum pretest dan posttest nilai kalian terjadi peningkatan ya anak-anak. Ibu bahas sebentar anak-anak terkait soal pada pagi hari ini tadi ya. Berikut ini yang merupakan gejala listrik statis adalah jawabannya, yaitu ketika apa anak-anak? Halo Marlin, bisa dibaca enggak? Marlin atau Alia silahkan. Marlin yuk, nomor 1 bisa dibaca. Berikut ini yang merupakan gejala listrik statis adalah Ya. bulu badan tertarik oleh pakaian yang baru saja disetrika. Ya, sudah benar ya. Kemudian nomor 2, Nduk, lanjutkan. Sebuah balon yang digosok pada wool akan bermuatan Negatif, elektron dari wool berpindah ke balon. ya, sudah paham ya. Kemudian nomor 3 ini ya. Ketika Udin memiliki sebuah benda, dia menggendong kucing kesayangannya dan menggosokkan benda tersebut di atas bulu kucing. Ternyata benda tersebut didekatkan dengan sedotan ya anak-anak, sehingga muatan listriknya adalah menjadi muatan listrik negatif. Yang terakhir, Marlin, ini yang nomor 4 dibaca. Kertas origami yang tertarik oleh pipet yang sudah digosok oleh tisu menunjukkan bahwa kertas tersebut memiliki muatan listrik. Terima kasih Marlin. Kita beri tepuk tangan dulu untuk Marlin pada pembelajaran pagi hari ini yang sudah aktif. Ya, begitu ya anak-anak. Posttest kalian juga terjadi peningkatan dan tujuan pembelajaran pagi hari ini sudah tercapai dengan baik, yaitu tadi tentang yang pertama listrik statis ya, konsep listrik statis karena adanya muatan ya anak-anak. Muatan listrik yaitu ada muatan positif dan muatan negatif ya. Kemudian interaksinya anak-anak, Ibu sampaikan lagi bahwa ketika muatan positif dengan negatif berinteraksi akan tarik menarik, sehingga ketika balon tadi ya, balon digosokkan dengan dinding akan tarik menarik gitu. Untuk materi selanjutnya nanti di rumah kalian membuat ya anak-anak, mencoba membuat alat elektroskop sederhana, kemudian kalian pelajari materi tentang hukum Coulomb. Begitu ya anak-anak. Sekian dari Bu Eka, terima kasih atas partisipasinya. Apabila ada kesalahan, Bu Eka mohon maaf sebesar-besarnya. Sebelum mengakhiri pembelajaran kali ini anak-anak, silahkan Alia dipimpin berdoa dulu. Yuk. Kameranya tolong semuanya juga diaktifkan untuk mengakhiri pembelajaran pagi hari ini. Berdoa selesai. Ya. Terima kasih anak-anak. Pada Marlin juga sudah memimpin berdoa pada pagi hari ini. Saya akhiri, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.